Sebagai penjaga garda terdepan, kita harus mengambil peran. On route, report position. Over. We got in position, sir. We got some serious problems. Angka penyeludupan di pesisir timur Sumatera semakin tinggi. Perdagangan pakaian bekas, HP ilegal, hingga narkotika semakin marak terjadi. Bahkan hal ini malah menjadi tren bagi generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Nah, menurut kalian semua, apa solusinya? Bah, kalau Bapak tanya aku masalah penyelundupan, harus diselesaikan secara hukum itu. Karena apa? Karena sudah tertulis di pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan bahwa penyelundupan harus dipidanakan. Kalau aku sih setuju, lagian negara ini kan negara hukum. Nggak gitu loh mas. Tingkat penyelundupan itu akan terus tinggi selama permintaan dari konsumen itu juga tinggi. Jadi, masa sih kamu nggak setuju dengan hukum di Indonesia? bentar, tak selesaiin dulu toh omonganku. Tingkat penyelundupan itu akan terus tinggi selama permintaan dari konsumen itu juga tinggi. Jadi, bagaimana kalau kita mengedukasi masyarakat supaya nggak terus-terusan nih membeli baju bekas, HP BM, atau semacamnya. Apalagi kalau kita bisa mengedukasi generasi muda yang sekarang menjadi mayoritas di Indonesia. Kita bisa kok memotong kebiasaan penggunaan barang-barang ilegal seperti itu yang sudah menjadi hal lumrah akhir-akhir ini. Gimana kalau cerdas cermat? Karena di dalamnya nanti kita bisa mengisi berbagai materi untuk mengedukasi mereka. Aku setuju sama kakak ini. Kita bisa menghentikan kebiasaan ini dengan mengedukasi mereka. Dan setauku, kalau di Sumatera, budaya Melayu masih sangat kental di tengah masyarakat. Kenapa kita nggak manfaatin itu untuk mengedukasi mereka? Lomba puisi, syair, atau karya sastra lainnya mungkin bisa jadi pilihan. Gimana? Saya setuju. Mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Emang bisa gitu? Oke, cukup. Patut kita coba. Mungkin langkah ini bisa menjaga senyum Ibu Pertiwi dan melindungi ekonomi negeri. Jadi, siapa target kita? Anak SMA. Lomba cerdas cermat ini cocok untuk otak mereka yang masih encer. Kita kasih tahu aja kalau penyelundupan itu bukan hanya narkoba. Thrifting, HPBN, kayak gitu tuh juga termasuk penyelundupan. Boleh dipilih-pilih dulu baju importnya. Beli satu gratis satu, ayo dibeli. Ekonomi Indonesia bisa hancur kalau hal itu terus terjadi. Jadi, sekalian aja nanti materi terkait perkembangan ekonomi Indonesia kita jadikan bahan utama untuk lomba cerdas cermat. Kamu sendiri emang paham tentang perekonomian Indonesia? Ekonomi Indonesia emang lagi di ujung tanduk. Pandemi ini melumpuhkan seluruh seni-seni perekonomian. Namun lomba ini tuh bisa kita jadikan momentum agar seluruh lapisan masyarakat itu lebih peduli terhadap perekonomian di negara ini. Wow, boleh juga tuh. Terus untuk lomba sastranya gimana? Kayak yang aku bilang kemarin, budaya Melayu Sumatera yang masih sangat kental bisa kita manfaatkan untuk mengedukasi tentang perekonomian Indonesia. Lomba puisi dan cerpen tentang menjaga perekonomian Indonesia bisa menjadi pilihan tepat untuk masuk lewat jalur budaya. Akademis udah, budaya udah. Kayaknya ada yang kurang.
Kurang apa lagi? Udah banyak nih. Lomba video? Kita udah ada budaya tradisional lewat puisi dan juga cerpen. Boleh rasanya kita berikan sentuhan modern pada rangkaian acara ini. Ini adalah gambaran Indonesia jika penyelundupan masih banyak terjadi. Ekonomi akan hancur, penyakit akan muncul karena impor pakaian bekas. Generasi muda akan hancur dengan narkoba. Dan lihat, ini adalah gambaran Indonesia tanpa penyelundupan. Masyarakat berhenti untuk membeli baju bekas, HPBM, narkotika, dan barang ilegal lainnya. Kemajuan ekonomi, kesehatan, dan kemakmuran masyarakat akan menjadi nyata. Jadi, langkah mana yang kamu pilih? Di mana nih? Apa nih? Kenapa lu? Sadar. Tadi tuh aku lagi di... Diem sih, berisik bener. Ini Pak Bea Cukainya tuh lagi jelasin penyelundupan. Tuh, dengerin kata dia. Jadi baju bekas yang sering ada di pasar itu, masukinnya ke Indonesia, diselundupin boy. Jadi itu termasuk barang ilegal juga. Nah tuh, HPBM juga. Rokok ini... Jadi gambaran yang barusan dikasih Pak Tua itu... Lu kebanyakan bingung beneran deh. Mendingan kita belajar buat Olimpiade Pemberantasan Penyelundupan di pesisir timur Sumatera. Terus ajakin deh yang lain, boy. Udah sih, dengerin aja, boy. Risik bener kamu orang ini dari tadi. Tuh kan, udah selesai. Jadi gak dengerin kan gua, boy. Oh, jadi kalau kita ikut Olimpiade ini tuh, kita makin paham tentang perekonomian negara. Ya udah, kita ajak aja yang lain. Pasti banyak deh yang belum tahu kalau thrifting dibiarin itu bisa merusak ekonomi negeri. Biar semuanya jadi makin paham. Iya, serem bener kan? Gua mah ogah beli baju, HP, ataupun sesuatu yang murah sekarang, tapi ujung-ujungnya bakal menghancurkan ekonomi negeri kita. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita ajakin teman-teman kita, boy. Gas, yuk. Gas. Halo teman-teman, hari ini aku punya kabar yang baik banget. Untuk kita, siswa dan siswi SMA di pesisir timur Sumatera, ada kabar yang menggembirakan nih. Bea Cukai sedang mengadakan acara yang keren, yaitu Olimpiade Pemberantasan Penyelundupan di pesisir timur Sumatera. Wah, menarik banget ya. Yuk ikutan, langsung aja daftar dengan swipe right. Hai semuanya, kenalin. Ini temanku, namanya Romla. 1 bulan ini, aku, Romla, dan teman-teman pelajar SMA di seluruh pesisir timur Sumatera sedang sibuk untuk ikut Olimpiade yang diselenggarakan oleh Bea Cukai. Dalam Olimpiade ini terdapat berbagai cabang perlombaan. Ada lomba cerpen, video pendek,
cipta puisi, baca puisi, dan lomba cerdas cermat. Ya, semua lomba dalam Olimpiade ini bertemakan perekonomian Indonesia. Untuk mempersiapkan Olimpiade ini, kami harus banyak membaca berbagai literasi, melihat berita, serta yang tidak kalah penting berusaha lebih memahami mengenai realita ekonomi di negeri ini. Tapi untungnya, Bea Cukai tidak membiarkan kami belajar sendiri loh. Sosialisasi dan berbagai pendampingan tak lelah membumbui hari-hari kami, agar kami sebagai siswa-siswi SMA benar-benar mengerti cara menjaga Ibu Pertiwi, terutama melalui sektor ekonominya. Oke, kita tinggalkan dulu Romla yang sedang sibuk mempersiapkan cerpennya. Dan inilah aku, Anya Nababan. Di depan halaman sekolah yang asri, semua ide-ideku untuk membuat puisi seketika bermunculan. Setiap kata yang muncul tak luput dari gerakan tanganku. Sayang sekali bukan untuk kelewatkan? Aku yakin kelak hasil kerja keras kami tidak akan berkhianat. Kami, garda terluar bela negara, song-song segala ancam bahaya. Ingat sekali saat Romla berlatih dengan puisi berjudul Garda Samudra Biru itu. Penghayatannya, wahai seperti ibunda yang meninggalkan anaknya pergi berperang. Lelah sekali hari itu. Puasa, panas, hausnya memanggang kerongkongan kami. Untung saja Brian membawa Abdul dengan kemampuan videografinya yang tak terkalahkan. Jantung kami benar-benar berpacu saat itu. Keringat dingin sampai menetes, takut jika salah menjawab. Tapi, siapa sangka perjuangan kami nyata hasilnya. Lihat, kami menang di lomba cerdas cermat. Perjuangan kami tidak boleh berhenti sampai di sini. Ilmu yang sudah didapat dari semua jerih payah saat Olimpiade ini harus kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar ke depannya perekonomian Indonesia benar-benar terlindungi. Satipa dari SMA Santos Thomas 1 Medan dan juara 1 lomba cerdas cermat tim Convertix dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Batam. Kembali lagi di Mitra TV Siang. Berdasarkan data dari World Bank yang baru saja dirilis pada awal tahun 2031, perekonomian Indonesia berhasil naik kelas dalam kurun waktu 10 tahun